Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Ginasir Putra dari Prodi D4 Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai perkembangan gerak bayi umur 0 sampai 12 bulan dan perkembangan saraf dari masa embrio sampai umur 2 tahun. Baik, tahapan awal perkembangan bayi dimulai dari tahap neonatal, yaitu dari bayi lahir sampai berusia 10 hari. Nah, pada tahap neonatal ini bayi melakukan gerakan random pada ekstremitas dan umumnya melakukan gerakan fleksi. Lalu ototnya lebih aktif pada progresi fetal local down. Fetal local down ini adalah arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala hingga kaki. Hal ini berarti kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan selanjutnya kaki. Lalu, efek gravitasi pada fetal mulai terlihat pada neck protesi, shoulder ekstrorotasi, dan hip ekstrorotasi. Baik, selanjutnya masuk ke bulan pertama kehidupan bayi. Saat ini bayi lebih dapat memahami keadaan sekitar melalui kesadaran visual dan respon. Head movement-nya juga bertujuan pada posisi supine dan prone. Psychological flexion-nya menurun dan recoil berkurang pada elbow, hip, dan knee. Terus juga ada ekstensi prostesi, namun random movement-nya masih belum berkurang. Kemudian di bulan kedua, bayi lebih memahami keadaan sekitar dibanding bulan pertama. Kemudian, kualitas gerakan dan extension movement-nya lebih baik dan lebih banyak. Flexor tone-nya menurun melalui gravitasi dan meningkatkan asymmetrical extensor activity. Dan pada bulan ketiga, visual atau penglihatan bayi lebih baik. Peningkatan kemampuan aktivitas bilateralnya sangat simetris dan kemampuan kontrol fleksornya. Selain itu, kepala lebih ke arah midline. Masuk ke bulan keempat, visual atau penglihatan bayi lebih aktif. Selain head, trunk juga lebih ke midline. Kemudian ekstremitas juga lebih simetris dan gerakan mulai terkontrol dan lebih fungsional. Lalu pada bulan kelima, simetrisivitas lebih baik, midline dan koordinasi regulasi badan lebih berkembang, kontrol anti-gravitasi ekstensi lebih meningkat pada trunk dan hip, serta anti-gravitasi fleksi pada head dan trunk. Untuk head stability, itu trunk dan shoulder lebih baik dan lower extremity juga lebih aktif. Pada bulan kelima ini, bayi sudah dapat didudukan walaupun dengan hand support condong belakang. Lalu pada bulan ke-6, bayi sudah bisa beraktif tengkurap dan telentang. Lalu head controlnya sudah full. Prone dan hip control akan membantu bayi untuk memindahkan badan agar ia bisa jatuh ke depan dengan hip position. Lalu pada bulan ke-7, bayi sudah dapat melawan gravitasi dengan aktif karena dapat melakukan gerakan antigravitasi, rolling dan standing ke posisi duduk lalu ke posisi berdiri. Selain itu, bayi juga dapat duduk dengan bebas dan menggunakan tangan lebih leluasa. Untuk way sitting atau berpindah tempat, bayi akan melakukan yang namanya rambatan. Nah, pada bulan ke-8, bayi mulai sibuk bereksplorasi dengan lingkungan melalui gerakan merangkak, manjat, dan merambat. Kemudian bayi sudah dapat duduk dengan stabil. Kadang bisa fleksi juga dan rotasi sendiri. Nah, kemudian di bulan ke-9, merangkak menjadi lokomotif utamanya pada bayi. Lalu berdiri dan rambatan lebih sering. Tetapi jalan masih disupport walaupun sudah lebih stabil. Pada usia 9 bulan ini, trunk motor finger bayi lebih aktif dibanding gross motornya. Kemudian pada usia 10 bulan, konsep
Resepsi bayi lebih berkembang dan lebih variatif dan santai. Bayi juga lebih sering melakukan rolling, climbing, dan rambatan. Bayi juga dapat berjalan dengan hanya memegang satu tangan. Lalu pada usia 11 bulan ini, ke posisi berdiri bayi dapat melakukan dengan mudah menggunakan satu tangan saja, lalu berdiri dari posisi jongkok, kadang bisa sendiri. Untuk gerakan berdiri dengan lepas tangan dan berlanjut dengan melangkah, namun masih belum stabil. Kemudian di akhir bulan ke-12, masa ini merupakan masa transisi dari duduk, merangkak, berlutut, jongkok, dan berdiri. Bayi dapat berdiri bebas tanpa support dengan bantuan atau ruangan yang luas. Kemudian terkadang bayi juga bisa sambil mengangkat satu kakinya. Sekian pemaparan untuk perkembangan gerak bayi pada usia 0-12 bulan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan saraf dari embrio sampai umur 2 tahun. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan mengenai perkembangan saraf di masa embrio sampai umur 2 tahun. Di masa pertama, di masa embryonik, yaitu 2-8 minggu kehamilan, terbentuknya tabung saraf dan terjadi proliferasi. Pada minggu keempat, pertumbuhan dan perkembangan embrio pada bagian anterior tabung saraf berkembang menjadi cerebrum dengan bagian-bagian otak seperti otak depan, yaitu forebrain, kemudian ada otak tengah, yaitu midbrain, dan otak belakang. Kemudian pada bagian belakang tabung syaraf posterior akan menjadi cauda spinalis. Lalu pada minggu ke-6 perkembangan sistem saraf pusat membentuk 7 bagian utama, yaitu yang pertama cerebrum, lalu ada endocephalon, midbrain, cerebellum, dan medulla oblongata, serta medulla spinalis. Nah, ketujuh bagian itu dapat dibagi kembali menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada otak depan, lalu ada midbrain, dan yang ketiga otak belakang, yaitu rhodoncephalon. Jadi ruang medulla spinalis sudah dapat diidentifikasi. Lalu masuk ke masa fetal, yaitu masa dari 8 minggu hingga kehamilan hingga sampai kelahiran. Akan ada 6 layers di masa gestasi ini. Lalu di umur neonatal, ukuran kepala bayi itu 70% dari ukuran kepala dewasa dan berat otaknya itu 25% dari berat otak orang dewasa. Proliferasi dan melanisasi masih terjadi. Melanisasi pada tahap ini melalui sentuhan. Lalu di usia 2-4 bulan terjadi organisasi CNS. Perkembangan utama pada periode organisasi ini meliputi 1. Pembentukan dan diferensiasi neuron. 2. Pembentuk bagian tepi yang sesuai. Menentukan arah pengembangan dan melapisi neuron kortikal. Lalu yang ketiga, pengembangan dendrit dan percabangan aksonal. Keempat, terjadi arbolisasi. Kelima, pembentukan kontak sinaptik. Keenam, adaptasis dan eliminasi selektif dalam proses neuronal. Kemudian yang ketujuh, proliferasi glia. Lalu masuk ke bulan kelima, melanisasi dalam visual. Bulan ke-6 hingga beberapa tahun setelah lahir, traktus kortikospinal sudah mulai terinervasi dengan AHCL. Kemudian cerebrum mengatur fungsi visual dan auditori. Sekian pemaparan tentang perkembangan neuron pada embrio hingga umur 2 tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.